Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia untuk mengawali semua aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Dia mengucap syukur Bapa,
Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu buat setiap kasih-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, kami sembah. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu Bapa, buat setiap kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya.
Kami sungguh menaikkan pujian kami pada pagi hari ini kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bangga, kami bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau. Allah yang senantiasa mengasihi kami, memelihara hidup kami. Allah yang begitu baik bagi kami. Allah yang tidak pernah memandang muka. Allah yang tidak pernah membeda-bedakan, tapi Allah yang mengasihi kami. Dan bahkan memberikan kepada kami status yang sungguh-sungguh berharga, yang indah, yang besar, yaitu anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur. Dan Engkau boleh menjadi Bapa kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami rindukan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami, sapalah kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami beroleh pegangan yang jelas dalam kehidupan kami, yang terarah dalam kehidupan kami. Kami tahu apa yang kami harus lakukan dalam hidup kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-15 dan 16. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, saya akan mencoba membaca sekali lagi untuk kita dan kita boleh coba memperhatikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, pagi ini kita melihat bagian yang kedua dari pembagian besar kitab Efesus atau surat Efesus. Pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga itu tentang bagaimana manusia diselamatkan atau tentang penebusan manusia ya. Jadi bagaimana manusia diselamatkan, bagaimana manusia mendapatkan penebusan, artinya sifatnya itu hal yang mendasar, yang pengajarannya ya. Kemudian bagian yang kedua ini pasal 4 sampai 6 itu berbicara bagaimana seharusnya orang yang sudah ditebus itu, orang yang sudah diselamatkan itu hidup. Jadi ini berbicara hal-hal praktis yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, di bagian yang pertama ini saya ingin mengajak kita melihat dari Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16 ini dengan satu topik, kasih yang menyatakan kebenaran. Saudara, kadang ketika kita berbicara kasih dan kebenaran, ini seolah-olah tidak bisa sama. Kadang ya dalam praktek ya. Kasih itu berarti seolah-olah tidak berani menyatakan kebenaran, sementara kebenaran itu seolah-olah bicara tegas, keras, dan sebenarnya tidak ada kasih. Saudara, memang sebenarnya pemahaman itu sangat salah jelaskan, tapi itu yang sering kali anggapan orang, atau sering kali yang kita tuntut dari orang yang mengasihi kita. Kalau bisa salah pun ya udahlah, tolerir, apapun ditolerir, saudaraku. Nah, saudara, saat ini saya ingin mengajak kita prinsip yang sangat penting yang harus kita lakukan, wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kasih yang menyatakan kebenaran. Nah, memang pemahaman yang kedua yang sering ada di dunia ini adalah tentang bagaimana kita dihadapkan dua pilihan. Dua pilihan yang saya maksud adalah yang pertama menyatakan kebenaran dengan keras dan menyakitkan,
Yaitu the point, strict, ya kan? Ini kamu salah, bla 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 bla. Selesai? Atau ya, kita menutupinya demi menjaga perasaan orang lain. Menyatakan kebenaran, ya kan? Dengan keras dan menyakitkan, atau menutupinya demi menjaga perasaan orang lain. Kadang kita diperhadapkan dua pilihan itu. Sekalipun dua-duanya sebenarnya salah. Dua pilihan itu. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran dan kasih, firman Tuhan hari ini berbicara dengan jelas. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Ini prinsip yang pertama. Kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga orang percaya harus mengasihi di dalam kebenaran dan harus menyatakan kebenaran di dalam kasih. Perhatikan baik. Orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang ditebus oleh Allah harus apa? Hidup di dalam kasih dan kebenaran. Dan kalau kita menyatakan kebenaran, nyatakanlah dengan kasih, dan sebaliknya, kalau kita mengasihi, mengasihilah dalam kebenaran. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kebenaran, saudaraku, ada quotient yang sangat menarik. Sudah perhatikan quotient ini. Kebenaran tanpa kasih menjadi tajam dan menyakitkan. Saudara, kebenaran tanpa kasih menjadi sangat tajam dan menyakitkan. Dan kadang membuat orang juga sakit memang. Tetapi sebaliknya, kasih tanpa kebenaran itu menjadi lemah dan menyesatkan. Jadi kebenaran tanpa kasih menjadi sesuatu yang sangat tajam dan menyakitkan, tetapi kasih tanpa kebenaran menjadi sesuatu yang lemah dan menyesatkan. Jadi saudara, harapan saya kita semua pagi ini mengerti bahwa Anda dan saya harus mengasihi dalam kebenaran dan harus menyatakan kebenaran dalam kasih. Karena kebenaran tanpa kasih menjadi tajam dan menyakitkan, sementara kasih tanpa kebenaran menjadi lemah dan menyesatkan. Saudara, dalam hal apapun, dimanapun, karena kasih berarti menyangkut relasi kita dengan orang lain kan? Berarti bisa itu mulai dari rumah. Ketika engkau mengasihi pasanganmu, kasihilah dalam kebenaran. Ketika engkau mengasihi pasanganmu, nyatakanlah kebenaran itu dengan kasih. Dan sebaliknya, saudara, biarlah saudara mengasihi dalam kebenaran. Dalam komunitas, mungkin teman, tetangga kanan kiri, termasuk komunitas gereja. Termasuk komunitas gereja. Bagaimana kita bisa hidup di dalam prinsip ini. Prinsip yang berbicara tentang kebenaran tanpa kasih menjadi tajam dan menyakitkan, sementara kasih tanpa kebenaran menjadi lemah dan menyesatkan. Saudara. Nah, saudara, kemudian ketika kita berbicara tentang kasih, ketika saya dan saudara mengasihi seseorang, saya dan saudara tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kesalahan atau kebohongan, bukan? Saudara, maka yang paling sedih itu ketika orang-orang yang kita sakiti, yang paling sedih itu ketika orang-orang yang kita kasihi, dia hidup dalam kebohongan. Kita nyatakan, kita tegur, kita ingatkan, masih aja bohong. Itu menyedihkan. Kenapa? Karena kita ingin orang-orang yang kita kasihi itu hidup dalam kebenaran. Kita rindu orang-orang yang kita kasih itu memberikan yang betul-betul terbaik dalam hidupnya. Saudara, maka kadang seringkali salah paham ya.
Kenapa salah paham yang saya maksud adalah kadang kalau pasangan suami istri selalu membandingkan pasangannya dengan pasangan lain. Itu kenapa kamu dengan saya begitu galak, kenapa dengan orang lain begitu ramah? Sering membandingkan begitu ya. Padahal prinsip yang sangat penting adalah karena orang akan begitu peduli dengan orang yang dikasihinya. Maka ketika orang yang dikasihinya tidak hidup dalam kebenaran, dia akan berjuang bagaimana dengan kasih menyatakannya, bagaimana dengan teguran menyatakannya, bagaimana dengan berbagai cara menyatakannya. Karena kalau kita mengasihi orang, tidak mungkin kita membiarkan orang itu hidup di luar kebenaran. Saudara, ketika kita menyampaikan kebenaran, kita harus melakukannya dengan sikap yang membangun. Karena ini kadang ada orang juga yang berpikir yang penting pokoknya saya sampaikan kebenaran. Enggak juga. Ketika saya dan saudara mau menyampaikan kebenaran, saudaraku, sampaikanlah dengan cara yang membangun. Yang sering kita adalah menjadi hakim. Yang Tuhan inginkan dari kita, ketika menyampaikan kebenaran, sampaikan yang membangun. Bukan menghakimi dan membinasakan. Bukan menghakimi dan merendahkan. Maka ketika engkau menyatakan kebenaran, nyatakanlah dengan kasih. Saudara, seperti tubuh Kristus yang bekerja sama dalam kasih, kita dipanggil untuk bertumbuh dewasa dalam iman dan karakter, meneladani Kristus yang adalah kebenaran dan kasih itu sendiri. Sudah, mari makanya pagi hari ini firman Tuhan sampai kepada kita untuk kita boleh sungguh menyatakan kasih Tuhan Allah. Kasih yang menyatakan kebenaran. Saudara, saya ingin kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan pertanyaan yang sangat-sangat penting. Yang pertama, adakah hari-hari ini kita telah menyatakan kebenaran dengan kasih? Apakah engkau menyatakan kebenaran dengan kasih kepada siapapun? Atau engkau datang dengan penghukuman, penghakiman? Yang kedua, apakah kita lebih sering diam karena takut atau justru terlalu keras hingga menyakiti? Kadang bisa dua ekstrimnya. Ada orang yang terlalu diam karena takut menyatakan kesalahan. Takut ngomong benar, diam aja. Tapi sebaliknya, ada orang asal nyaplak. Yang paling penting kita sudah sampaikan. Sehingga orang tersakiti hatinya. Saudara, yang terakhir. Saya ingin mengajak saya dan saudara belajar menyatakan kebenaran dengan kasih Kristus. Ayo kita menyatakan kebenaran, tapi kita menyatakan kebenaran dengan kasih Kristus. Mari kita datang kepada Dia. Kita datang dalam doa kita. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu dan menyatakannya dengan kasih. Berikan kami kebijaksanaan untuk berbicara dengan lemah lembut, tetapi tetap teguh dalam firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit.
Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kata dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ingat kasihnya, amin, amin. Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah bagi kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, amin, amin. Besar kasih Allah pada kita. Kami sungguh bersyukur karena Engkaulah yang sudah terlebih dahulu meneladankan bagi kami untuk mengasihi. Pagi ini kebenaran firman-Mu sungguh menyatakan satu hal yang penting, bagaimana kebenaran dan kasih tidak bisa dipisahkan. Dan biarlah kami ketika kami menyatakan kebenaran kepada orang lain, kami menyatakannya dengan kasih. Dan sebaliknya, ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Sehingga kebenaran dan kasih-Mu, Tuhan boleh satu dengan yang lain, boleh saling melengkapkan, dan Tuhan boleh dimuliakan. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu buat setiap kami pribadi, Tuhan. Kami pagi hari ini secara khusus, kami berdoa untuk setiap relasi yang ada, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah komunitas gereja, di tengah-tengah lingkungan, di tempat kerja. Jauhkan kami untuk kami menjadi hakim-hakim bagi orang-orang di sekeliling kami. Seringkali kami menyatakan kesalahan orang. Seringkali kami menyatakan kesalahan orang dengan tidak menyadari akan kesalahan kami sendiri. Tuhan ajar kami untuk kami boleh sungguh menyatakan kesalahan pun dengan kasih. Karena kebenaran tanpa kasih akan menjadi tajam dan menyakitkan. Sementara Tuhan ajar kami juga untuk kami boleh sungguh-sungguh menyatakan kasih kami dalam kebenaran. Karena Tuhan, kasih tanpa kebenaran justru menjadi lemah dan menyesatkan. Kami rindu kami sungguh semakin justru hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kebenaran yang boleh sungguh nyatakan kepada kami Tuhan. Engkau pimpinlah kami Tuhan terutama untuk setiap komunitas-komunitas kecil yang ada. Tuhan Kau juga yang menolong, yang memimpin. Supaya kami boleh sungguh membangun komunitas yang di dalamnya Tuhan boleh sungguh dipercaya. Yang di dalamnya kami boleh saling keterbukaan. Yang di dalamnya kami terus saling berjuang untuk senantiasa belajar untuk ambil komitmen bersama. Tuhan pimpinlah kami semuanya. Supaya kami boleh semakin hari semakin bisa bertumbuh. Kami menyadari Tuhan kami membutuhkan banyak orang. Kami menyadari kami membutuhkan komunitas. Untuk kami bisa mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami. Bapa di surga, kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kepada kami Tuhan kehendak-Mu dan ajar kami untuk kami taat akan setiap kehendak-Mu. Dimanapun dalam kondisi apapun Tuhan. Terima kasih pagi ini kami juga serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap komunitas-komunitas yang ada. Baik komunitas kategori dalam gereja yaitu mungkin kaum pria, kaum wanita, kaum muda. Tuhan biarkan komunitas-komunitas ini menjadi sarana untuk kami bisa semakin bertumbuh satu dengan yang lain. Kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan dipermuliakan.
Kami juga serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam mengalami kesulitan dalam membangun relasi, dan mungkin juga Tuhan dalam menyatakan kebenaran kepada orang lain, termasuk kami berdoa untuk orang-orang yang sulit berani memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tuhan, ajar kami biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa kami semua justru harusnya kami dengan kasih boleh menyatakan kebenaran kepada orang lain, sehingga kami sungguh bisa bertumbuh bersama, kami bisa terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan pagi ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang mengalami proses perawatan. Tuhan berkati, berikan kesembuhan kesehatan Tuhan. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan untuk boleh Tuhan mendapatkan atau mengalami kesulitan untuk memiliki keberanian dalam setiap menyatakan apapun yang dihadapi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang menolong, memberikan keberanian. Berkati juga Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang oleh karena satu dan lain hal Tuhan, mereka Tuhan harus tinggal di tempat yang jauh di luar kota, juga di dalam atau di luar negeri. Tuhan Kau juga yang melindungi mereka, Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan, berkatilah, biarlah melalui kebenaran firman pagi ini kami boleh sungguh hidup di dalam kasih. Kami berani menyatakan kebenaran dengan kasih, dan kami terus Tuhan terus belajar diri kami pun hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati usaha kami, dan juga berkati anak-anak dalam pendidikan mereka. Tuhan, sertailah mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh memohon serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat menjalani aktivitas dan karya kita pada hari ini. Dan ingatlah selalu bahwa kebenaran dan kasih tidak bisa dipisahkan. Kiranya kita boleh senantiasa menyatakan kebenaran dengan kasih dan mengasihi dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.